Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang yaitu mengenai tugas 2 saya, yaitu tentang bab 4 dan bab 5, yaitu tentang Electronic Health atau e-health dan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat atau Public Health Informatics. Yang pertama itu ada definisi. Definisi dari Electronic Health atau e-health itu mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam manajemen dan pertukaran data kesehatan. Istilah ini mencakup berbagai aplikasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, efisiensi operasional, serta aksesibilitas layanan kesehatan. Sedangkan untuk definisi dari Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat atau Public Health Informatics adalah penerapan teknologi informasi dan sistem informasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Berbeda dengan e-health yang lebih berfokus pada individu dan perawatan kesehatan pribadi, untuk Public Health Informatics ini lebih berorientasi pada pengumpulan analisis dan penyebaran data kesehatan untuk pengelolaan kesehatan masyarakat. Adapun komponen dari e-health dan komponen public health informatics ini, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. E-health ini memungkinkan akses ke layanan medis tanpa batas jarak dan waktu, mempercepat layanan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Yaitu untuk komponen yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Dengan adanya EHR, dokter dapat memberikan diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih tepat waktu, serta pengurangan kesalahan medis yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Selanjutnya itu surveillance kesehatan. Sistem surveillance adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kejadian penyakit, kondisi kesehatan masyarakat, dan faktor risiko di komunitas atau populasi tertentu. Data ini bisa berasal dari rumah sakit, klinik, atau survei kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya itu ada sistem peringatan dini, yaitu sistem ini digunakan untuk memantau dan mendeteksi wabah atau kejadian penyakit menular dengan cepat, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Data yang dikumpulkan biasanya meliputi laporan penyakit menular dan non-menular yang terjadi di masyarakat. Kesimpulannya yaitu e-health adalah lebih berorientasi pada layanan kesehatan individu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman dan efisiensi layanan medis. Sedangkan untuk public health informatics itu lebih menitik beratkan pada pengumpulan dan analisis data kesehatan masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan kesehatan publik. Adapun contoh kasus dari e-health adalah suatu klinik sehat mandiri menghadapi beberapa tantangan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien, terutama yaitu banyaknya pasien dari daerah terpencil yang kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Antrian yang panjang di klinik itu menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien yang hanya membutuhkan konsultasi ringan. Pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi harus sering kontrol ke klinik yang memakan waktu dan biaya. Jadi solusinya yaitu adalah klinik sehat mandiri harus mengadopsi platform telemedicine yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara online melalui aplikasi mobile. Fitur utama telemedicine yang diterapkan yaitu konsultasi dokter online, e-prescription atau resep elektronik, dan monitoring pasien penyakit kronis, pendaftaran online, dan riwayat medis digital. Selanjutnya itu ada pula contoh dari kasus public health informatics, yaitu seperti Dinas Kesehatan Kota X mengalami kesulitan dalam memantau dan merespons wabah penyakit menular, seperti demam berdarah dan COVID-19 karena pelaporan kasus yang masih manual, sehingga keterlambatan dalam mengidentifikasi penyebaran penyakit. Data kesehatan tersebar di berbagai fasilitas layanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, ataupun juga swasta, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan data. Jadi solusinya adalah Dinas Kesehatan harus mengembangkan sistem elektronik disease surveillance system atau EDSS untuk mengotomatisasi
pelaporan dan analisis penyakit menular di wilayahnya. Adapun fitur utama sistem surveillance kesehatan ini yaitu seperti pelaporan digital dari fasilitas kesehatan, analisis data dan prediksi wabah, serta pemetaan penyebaran penyakit. Berikut itulah penjelasan ulang dari saya untuk tugas 2 mengenai bab 4 dan bab 5. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.